Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, pernahkah kita bertanya dengan jujur kepada diri kita sendiri? Apakah ayah dan ibu bahagia karena saya? Bukan sekedar bangga karena gelar, karena harta, atau bahkan karena jabatan, tapi bahagia karena akhlak kita, tutur kata kita, dan sikap kita kepada mereka. Ironisnya, banyak orang mengejar surga dengan amalan yang besar, namun melupakan satu pintu surga yang paling dekat, yang setiap hari ada di rumahnya, yaitu ayah dan ibunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat At-Tirmidzi. Dia bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Sahabatku sekalian, Allah memerintahkan agar kita berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan perintah Allah itu disebutkan setelah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menggandengkan perintah tauhid dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Mari kita simak, sahabatku, di surat Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, yang artinya Rabbmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Artinya, sahabatku, setelah hak Allah Subhanahu wa taala, hak terbesar adalah ayah dan ibu. Sahabatku sekalian, Allah mengingatkan mengenai pengorbanan ibu, jasa ibu yang tak terbalas. Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, hamalatsu ummuhu kurha wa wada'atsu kurha. Ibunya mengandungnya dengan penuh susah payah dan melahirkannya juga penuh dengan susah payah. Seorang pernah menggendong ibunya tawaf, lalu bertanya kepada Abdullah bin Umar, putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Seorang tersebut bertanya, apakah aku sudah membalas jasanya? Maka beliau mengatakan, Abdullah bin Umar, belum. Bahkan belum sebanding dengan 1 kali erangan sakitnya saat melahirkanmu. Sahabatku sekalian, ketahuilah bahwa berbakti kepada kedua orang tua merupakan jalan mudah menuju kepada surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rohima anfu, summa rohima anfu, summa rohima anfu. Rasulullah bersabda, celaka, celaka, dan celaka. Maka ada yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ya Rasulullah, siapa wahai Rasulullah alaihi wassalam? Maka Rasul menjelaskan, man adraka walidai indal kibar ahaduhuma au kilaihima summa lam yadkhulil jannah. Rasul bersabda, dia adalah orang
yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya dalam keadaan tua, dalam usia tua, akan tetapi dia tidak masuk ke dalam surga. Sahabatku, surga itu tidak jauh. Surga ternyata ada di rumah kita, di wajah orang tua yang ridho kepada anaknya. Sahabatku, ketahuilah bahwa berbakti kepada orang tua merupakan salah satu pintu rizki dan pintu keberkahan umur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba an yumadda lahu fi umrih wa an yuzada lahu fi rizki wal yabarra walidayhi." Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rizkinya, maka hendaklah berbakti kepada kedua orang tuanya. Banyak orang heran, kenapa rizki saya seret, kenapa hidup saya sempit. Ternyata diketahui lisannya kasar kepada ibunya, lisannya kasar kepada ayahnya. Demikian pula hatinya keras kepada mereka. Sahabatku sekalian, mari kita simak nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengingatkan kepada kita mengenai dosa yang besar, yaitu durhaka pada kedua orang tua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan. Kata Rasulullah, apakah kalian mau aku beritahu mengenai dosa yang paling besar? Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjelaskan mengenai dosa besar. Beliau mengatakan al-isyraku billah wa uququl walidain. Beliau mengatakan dosa terbesar itu adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dan durhaka kepada kedua orang tua. Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan bahwa segala hal yang menyakiti hati orang tua adalah bentuk kedurhakaan kepada keduanya, masuk nada bicara, wajah yang masam, maupun sikap meremehkan orang tua. Sahabatku sekalian, bagaimana cara membahagiakan orang tua? Yang pertama, menuruti perintahnya selama perintahnya bukan merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, ridho Rabbi fi ridhol walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Sebaliknya, murka Allah tergantung pada murka orang tua. Atau pernah ditanya oleh seorang yang ibunya meminta kepadanya untuk sholat wajib dan puasa Ramadan saja. Ibunya tidak meminta kepadanya untuk menjalankan amalan sunnah. Apakah perlu dituruti? Maka Atha mengatakan, iya, tetap dituruti perintahnya. Kemudian Usama bin Zaid, seorang sahabat yang dirinya dan orang tuanya disayangi oleh Rasulullah SAW, menyatakan bahwa Usamah ini memiliki 1000 pohon kurma. Ia merawatnya, memelihara kebun kurmanya, merapikannya.
dan dia sangat senang untuk merawatnya sehingga tampak kebun kurmanya itu indah. Lalu ada yang berkata kepada Usama, "Kenapa engkau sampai melakukan seperti itu, Usama?" Maka Usama menjawab bahwa ibunya sangat suka jika melihat keadaan kebun kurma itu indah, maka ia melakukannya. Apa saja hal dunia yang diminta oleh ibunya, maka Usama bin Zaid pasti memenuhinya. Tapi ingat saudaraku, dalam memenuhi keinginan orang tua, taat kepadanya bukan ketaatan dalam perkara maksiat. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "La ta'ata fi maksiatillah, innama ta'atu fil ma'ruf." Tidak ada ketaatan dalam melakukan kemaksiatan, sungguhnya ketaatan hanya dalam melakukan kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, tidak menyakiti hatinya. Sahabatku sekalian, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa hukukul walidain, yaitu durhaka kepada orang tua, adalah segala bentuk perbuatan, perkataan yang menyakiti keduanya. Taat kepada kedua orang tua, kata beliau, wajib dalam segala hal selain pada perkara maksiat. Maka menyelisih perintah keduanya juga termasuk kedurhakaan. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma pernah berkata, "Ibqa'ul walidaini minal huquq." Membuat orang tua menangis termasuk bentuk durhaka kepada orang tua. Sebagaimana dalam kitab Birrul Walidain karya Ibnu Jauzi. Sahabatku sekalian, kemudian yang ketiga, bersikap lemah lembut dan tawadhu kepadanya. Kita ingat surat Al-Isra ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah kepada keduanya, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Urwah mengatakan, jika kedua orang tuamu melakukan sesuatu yang menimbulkan kemarahanmu, maka janganlah engkau menajamkan pandangan kepada keduanya, karena tanda pertama kemarahan seorang adalah pandangan tajam yang dia tujukan kepada orang yang dia marahi. Sahabatku sekalian, cara yang keempat adalah dahulukan perintah berbakti kepada kedua orang tua dari amalan sunnah. Dari kisah Juraij mengajarkan kepada kita bahwa sholat sunnah tidak boleh mengalahkan panggilan ibu. Dalam kisah Juraij tersebut, yang didoakan kejelekan oleh ibunya, karena Juraij lebih mendahulukan sholat sunnahnya dibandingkan panggilan ibunya yang memanggilnya 3 kali. Kemudian cara yang kelima adalah berbakti setelah orang tua wafat. Sahabatku sekalian, dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, ia berkata, suatu saat kami pernah berada di sisi Rasulullah SAW. Ketika itu datang seorang dari Bani Salimah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada bentuk berbakti kepada kedua orang tuaku ketika mereka telah meninggal dunia?"
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya. Artinya masih ada bentuk berbakti kepada keduanya setelah wafat. Maka bentuknya adalah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, na'imis salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infadu ahdihima min ba'dihima wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima wa ikramu sadiqihima. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bentuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, kata Rasulullah, mendoakan keduanya, meminta ampun kepada keduanya, meminta ampun untuk keduanya, memenuhi janji keduanya setelah meninggal dunia, menjalin hubungan silaturahim, kekerabatan dengan keluarga kedua orang tua yang tidak pernah terjalin, dan memuliakan teman dekat keduanya. Sahabatku sekalian, jika hari ini orang tua kita masih hidup, itulah nikmat yang tidak semua orang memiliki. Jika mereka telah tiada, doa dan amal kita adalah hadiah terbaik. Jangan tunggu penyesalan, saudaraku, karena penyesalan selalu datang setelah pintu itu tertutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.